Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Juli 2021. Marilah sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya di kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang pada dasarnya mempunyai nilai-nilai kebaikan yang tidak tergantikan oleh apapun. Sejahat apapun seseorang, pastilah di dalam dirinya tersimpan niat-niat dan nilai kebaikan. Kebaikan dalam diri setiap orang berasal dari Sang Pencipta. Kita diciptakan seturut gambar dan citranya. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia mampu melakukan kebaikan. Namun pada kenyataannya, tidak jarang orang bisa berbuat kejahatan yang semestinya tidak ia lakukan. Kejahatan akan melahirkan kejahatan yang lainnya. Rantai kejahatan itu akan terus berjalan dan tidak tahu kapan akan berakhir. Hanya kebaikan dahsyat yang mampu menghentikannya. Injil pada hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak bosan melakukan kebaikan. Perutusan para murid disertai dengan bekal utama, yakni berkat dari Kristus sendiri. Mereka memang tidak boleh membawa ini dan itu, supaya mereka mengandalkan berkat-Nya. Satu-satunya yang mereka bawa adalah bekal rahmat besar dari Kristus. Mereka tidak perlu khawatir dan mencari-cari bekal yang lain. Semuanya sudah dicukupi Kristus. Menyampaikan salam kepada setiap orang adalah tindakan kebaikan yang bisa dilakukan setiap manusia. Memberi salam adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka hendak masuk ke rumah orang lain. Memberi salam adalah memberi berkat, dan setiap berkat adalah kebaikan. Berilah salam sebanyak-banyaknya. Jangan bosan dan berhenti memberi salam. Tidak ada ruginya
tidak ada salahnya. Apabila salam yang diberikan ditolak, salam itu tidak sia-sia. Salam itu akan kembali kepada mereka yang memberinya. Saudara-saudari yang terkasih, kita selalu berbuat kebaikan sama sekali tidak mengandung kerugian. Satu-satunya kerugian adalah ketika kita tidak tulus memberi kebaikan itu ditolak, maka kita menjadi pengumpat yang handal. Semoga Tuhan selalu menjadikan kita pembawa kebaikan dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.